Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali walaupun hanya melalui media video ya. Sebelumnya AA doakan semoga saudara-saudara AA dimanapun berada, para subscriber, semoga senantiasa Allah memberikan karunia kepada kita nikmat sehat, dikaruniakan kaya hati, kaya ilmu, dikaruniakan kaya harta dan kaya rezeki untuk mencapai takwa kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya lanjut di sini, insya Allah ya. Pada kesempatan sore ini AA akan memberikan 3 jalur langit ya. 3 jalur langit yang mana 3 jalur ini yang sangat mudah dan sangat cepat untuk merubah nasib kita ke jalan yang lebih baik. Oke, yang baru bergabung silahkan klik subscribe, terus like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara Anda yang membutuhkan. Mudah-mudahan tayangan kajian keilmuan ini bisa jadi solusi bagaimana untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui semuanya, bahwasanya kita ini secara akliyahnya, kita itu kan ada 3 jalur ya. Ada jalur darat, jalur laut, dan jalur udara ya, atau jalur langit disebutnya. Kita seumpamanya ingin ke salah satu tempat, atau ke Mekah ataupun ke Madinah ya. Kalau kita menggunakan jalur darat, kayaknya sangat mustahil untuk cepat datangnya ya, atau sampainya gitu. Karena di jalur darat itu banyak tikungan, segala gejlugan, segala macam-macam lah ya, kemacetan segala apa. Terus kita melakukan jalur kedua, yaitu jalur air atau jalur laut. Sama juga seperti itu, ada badai atau karang atau berbagai macam-macam hambatan ya di jalur 2 itu. Nah, terus untuk yang tercepat itu apa jalurnya? Jika kita ingin ke salah satu tempat dengan waktu yang singkat, itu kita harus menggunakan jalur udara ya, atau jalur langit bahasanya, kalau bahasa dari kalangan para alim ulama. Nah, kalau jalur langit itu kita ke Mekah itu paling memakan waktu 10 jam ya. Langsung kita ke Bandara King ya, ke sana, ke daerah Arab Saudi ya. Nah, di sini insya Allah saya akan memberikan tiga jalur utama, jalur tercepat, termudah untuk merubah nasib kita lebih baik ke depannya. Karena di sini sekaligus juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan para subscriber yang melalui jalur WhatsApp, jalur pribadi ya, atau SMS ataupun telepon. Banyak para subscriber A itu yang mempraktekkan apa yang telah AA arahkan. Katanya, saya AA sudah mengamalkan asmaruh uang,
tapi saya masih susah. Dan katanya AA, saya sudah melakukan media, mendatangkan seseorang, menggunakan media ini, media itu, tetap saja susah. Nah, jadi di sini insya Allah ya, insya Allah AA akan memberikan secara rinci ya, atau secara lengkap ya, atau paket komplit ya, gitu ya, untuk jalur langit agar doa kita ini cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, jalur yang harus kita lakukan yaitu melaksanakan ibadah sholat. Insya Allah silahkan Anda lakukan, Anda rutinkan. Harus, jika gimana katanya saya ini males aja pengen sholat, Anda paksakan ya, Anda paksakan. Agar apa tujuannya? Kita supaya hidup kita ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kenapa? Karena di situ sudah ada firman ya, firman yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu sabri wassalah. Jadi bersabarlah kamu dengan, mintalah kamu pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Insya Allah silahkan Anda laksanakan, Anda buktikan. Jika kita mendirikan ibadah sholat, menjaga kita dalam wudhunya, dalam sholatnya, insya Allah kehidupan kita ke depannya akan lebih baik dari yang sekarang. Semuanya kita ini bagaimana katanya AA, saya banyak hutang, sholat pun saya nggak fokus, pikiran kemana-mana. Banyak masalah, banyak setoran, di uber bank keliling, atau berbagai macam problema dalam hidup ya. Nah, ya namanya manusia itu pasti ada problema dalam hidup. Akan tetapi saya tegaskan, jangan sampai kalian atau kita semuanya meninggalkan sholat ya. Silahkan, karena sudah dijelaskan dalam keterangan tadi, mintalah kamu pertolongan dengan sabar dan sholat, insya Allah Allah akan menolongnya. Nah, karena kenapa? Karena sudah banyak bukti ya. Jadi orang ini kaya, wah, orang ini maksudnya bukan kaya, kerja seharian, kerja tidak mengenal waktu, giat kerjanya ya, untuk menumpuk-numpuk harta, tapi hartanya tidak berkah. Habis oleh anaknya bermain judi atau bermacam-macam perkara, habis hartanya. Padahal bapaknya itu mati-matian dia untuk mengejar atau menuhankan dunia ya. Terus saya tanya, Bapak, apakah Bapak menjaga sholatnya? Jawaban dia itu apa? Jawabannya, aduh katanya AA, saya memang tidak menjaga sholatnya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik ya. Jangan sampai kita seperti itu. Nanti jika kita diberikan harta atau diberikan titipan dunia, sedangkan kita jauh kepada Sang Maha Pemberi, kita jauh kepada Allah, jauh kepada Tuhannya, nanti di suatu saat nanti itu harta kita itu akan habis oleh anak ataupun turunan kita sendiri, tidak berkah maksudnya ya. Nah, maka dari situ silahkan Anda jaga sholat Anda hanya 5 waktu sehari ya, hanya 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, hanya 5 waktu saja. Jadi jangan kebalik, jangan sampai kita ataupun Anda sholatnya 5 hari sekali ya. Ini mah sehari 5 kali.
Jangan sampai kebalik ya. Jangan katanya saya mah sholatnya 5 hari sekali. Wah, itu repot ya. Jangan seperti itu ya. Naudzubillah min dalik ya. Jangan sampai kita diberikan kemudorotan ya. Nah, karena sudah banyak keterangan di situ. Nasolata anil fahsa'i wal munkar. Jadi jika kita menjaga sholatnya, insya Allah kita akan dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kedua, jalur langit yang kedua dengan cara yang singkat dan cara yang mudah untuk merubah nasib kita lebih baik ke depannya, terutama perkara dunia ya, perkara dunia, karena kita hidup di dunia pasti butuh dunia ya. Apalagi zaman sekarang harga sembako sudah mulai naik, harga cabai sudah menggila ya, sampai sekilo aja 100.000 ya. Nah, di sini jalur yang kedua, karena tadi Aas sudah menjelaskan ada 3 jalur langit yang sangat cepat dan mudah untuk merubah nasib kita ke depannya. Jalur kedua yaitu perbanyak kita membaca istighfar ya. Perbanyak baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Silahkan, yang penting kita baca kalimatun istighfar ya. Astagfirullah, astagfirullah. Silahkan kita istiqomahkan baca kalimat istighfar tersebut minimal itu sehari semalam itu 1000 ya, 1000 kali minimal. Terus bagaimana katanya, saya kayaknya berat ini membaca 1000 sekali kalau untuk satu malam. Jika kalian merasa berat membacanya 1000 kali, silakan Anda setelah ibadah sholat fardu, sholat duhur seumpamanya, setelah sholat duhur Anda baca istighfar 200. Setelah sholat asar Anda baca kalimat istighfar 200. Setelah sholat maghrib 200. Sholat isya 200. Sholat subuh 200. Nah, jadi kita bulatkan itu sehari semalam itu kita membaca istighfar tersebut sebanyak 1000 kali ya. Nah, karena kenapa? Jika kita hidup di alam dunia, orang-orang seperti kita ini tidak akan luput dari yang namanya salah dan dosa. Jadi fadilahnya kita membaca istighfar tersebut, insya Allah dosa-dosa kita itu dosa-dosa yang ringan akan Allah ampuni. Seperti kita dosa-dosa menggibah, dosa jinah mata, jinah mulut, jinah telinga ya. Insya Allah dengan kita membaca istighfar sebanyak 1000 kali sehari semalam tersebut, insya Allah dosa-dosa kecil kita itu akan Allah ampuni ya, akan Allah ampuni. Dan di situ fadilah yang lain itu akan membuka pintu rezeki, untuk kehidupan kita ke depannya. Begitu ya. Paham maksudnya ya? Nah, jadi banyak keterangan di sini, banyak keterangan, bahkan banyak hadis-hadis Rasulullah menerangkan kalimat-kalimat istighfar ya. Kita harus dianjurkan, kita ini ditekankan, bacalah kalian istighfar, baca kalian istighfar. Itu mau di atas kendaraan, seumpamanya kalian nih bepergian ya kemana saja bawa mobil, daripada kita musik-musikan yang nggak jelas dalam keadaan macet, lebih baik kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus aja kita baca istighfar, dan insya Allah nanti apa yang kita butuhkan akan Allah cukupkan, akan Allah berikan ya. Karena kenapa?
Allah itu memberikan kepada kita itu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, ya. Karena sudah AA buktikan semuanya. Kita harus jaga sholat kita, ya. Terus setelah kita sholat, bacalah istighfar 200 agar semuanya itu 1000, ya. Ya lebih bagusnya lagi Anda sholat hajat, ya, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib, itu lebih bagus sekali. Masya Allah, itu jalur langit yang pertama itu. Jaga sholatnya, ya. Syukur-syukur kalian bisa mendirikan sholat rawatib, ya, sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat hajat, terus sholat tahajud, istikharah, silahkan Anda kerjakan. Yang kedua tadi bacaan istighfar, ya. Anda baca istighfar setelah sholat sebanyak 200, minimal 200, agar jumlah keseluruhannya itu sehari semalam itu 1000 kali istighfar, ya. Agar apa yang kita hajatkan, apa yang kita sedang diniatkan, dikerjakan, akan Allah berikan kemudahan. Jika kita kesulitan masalah rizki, insya Allah akan Allah lapangkan pintu rizkinya, Allah bukakan pintu rizkinya dengan kalimat-kalimat istighfar. Dengan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, jangan sampai kita disibukkan, terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga kita melupakan kewajiban kita untuk bekal kita kepada alam akhirat, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Nah, itu yang kedua, ya. Di sini yang ketiga, jalur langit atau 3 jalur langit. Tadi sholat pertama, ya, kamu mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kedua, membaca istighfar sebanyak 1000 kali sehari semalam, agar Allah mengampuni dosa-dosa kecil kita dan Allah bukakan, Allah lapangkan pintu rezeki kita, ya. Jika sholat itu fadilahnya sangat banyak, akan Allah memperbaiki hidup kita. Jagalah sholat kita, ya. 1 sholat, kedua istighfar, yang ketiga baca sholawat, ya. Bacalah sholawat. Sholawat yang mana? Sholawat Ibrahim, ya. Bacalah sholat Ibrahim sallallahu ala Muhammad. Silahkan Anda baca. Yang pendek pun tidak masalah. Baca. Mau bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, silahkan Anda baca, ya. Karena kenapa? Kita bersolawat 1 kali kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Allah akan bersolawat kepada kita itu 10 kali. Subhanallah. Jika kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 10 kali, Allah akan bersolawat kepada kita itu 100 kali. Jika kita bersolawat 100 kali, Allah akan bersolawat kepada kita 1000 kali. Subhanallah. Nah, di sini berkah solawat itu sangat luar biasa, ya. Karena sudah dijelaskan banyak keterangan di sini tentang masalah solawat. Amana rasulu bima unzila ilaihi mirabihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rasulih la nufarikuna baina adhihi rasulih wa qalu samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Oh, subhanallah. Malaikat pun bersolawat kepada kanjeng Nabi, ya. Nah, dari fadilah solawat ini sudah banyak teman-teman AA membuktikan, santri-santri saya membuktikan, rekan-rekan saya membuktikan, bahkan saya pribadi pun membuktikan berkah solawat. Saya tidak bekerja, ya, tidak bekerja bertahun-tahun, saya tidak kerja, punya anak,
punya istri, saya mengurus kedua orang tua, tidak punya gaji saya. Tapi alhamdulillah dengan berkah 3 jalur yang tadi itu, sholat, istighfar, dan bersolawat, alhamdulillah Allah melampangkan rizki saya, rizki saudara-saudara saya, teman-teman saya, santri-santri saya. Allah lapangkan rizkinya. Mereka yang memiliki terikat ya dengan perkara hutang, perkara setoran, perkara dunia urusnya, itu berkah sholawat tadi Allah berikan kemudahan. Tanpa kita sangka dan tanpa kita duga, Allah akan memberikan jalan ya. Dimanapun caranya, kapanpun caranya, Allah akan memberikan jalan. Ada rizki minallah lah di situ ya. Jika kita urusan perkara rezeki, kekurangan gimana ini ya Allah, saya ini hanya Engkau yang tahu, perut saya belum makan, saya nggak punya uang. Silahkan Anda baca sholawat, sholat, istighfar, dan sholawat. Insya Allah esok, lusa atau esok ataupun sorenya itu akan Allah berikan rezeki, dan Allah akan berikan kemudahan apa yang sedang kita alami kesulitan ya. Silahkan Anda share video ini kepada teman-teman Anda, kepada rekan-rekan Anda. Mudah-mudahan wasilah atau syariat video ini bisa memberikan solusi kepada rekan-rekan AA atau para subscriber AA, saudara-saudara Anda, untuk memecahkan semua masalah yang sedang dialami. Itulah 3 jalur langit, jalur utama yang sangat cepat dan sangat mudah. Insya Allah semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.